Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, setelah sholat kita kan saling salaman. Salaman jabat tangan antara satu, biasanya di beberapa masjid itu saat salawat ya. Misalnya imam baca salawat, kita saling salam antara satu dengan yang lain. Nah, kalau kita baca dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah buat seperti itu. Namun apakah sesuatu yang enggak dibuat sama Nabi Muhammad terlarang bagi kita? Tidak juga. Selama itu bukan masuk ke dalam bab ibadah mahdhah. Jadi bab ibadah mahdhah itu apa maksudnya? Bab ibadah yang biasanya oleh ulama dikunci dengan rukun dan syarat. Ya, kalau dalam ibadah itu ada rukun dan syarat, Bapak Ibu tidak boleh tambah, tidak boleh kurang. Apa yang dilakukan oleh Nabi seperti itulah yang kita lakukan. Salat maghrib tidak boleh kita tambah, tidak boleh kita kurang. Atau dengan bahasa lebih mudah, tidak boleh kita modifikasi sama sekali. Seperti itu kita terima dari Nabi, seperti itu kita kerjakan. Itu bab ibadah mahdhah. Tapi Bapak Ibu, salaman setelah sholat itu termasuk bagian tradisi. Tradisi di tempat kita setelah sholat boleh jadi sampai batas-batas tertentu berbeda dengan tradisi yang berlaku di masa Rasulullah. Bukan hanya dari masa Rasulullah, tradisi di tempat kita aja boleh jadi berbeda dengan daerah yang lain. Misalnya gini Pak, setelah sholat orang Aceh, orang Banda Aceh khususnya, sekarang kan senang duduk di kedai kopi Pak. Nah itu apakah sunnah Nabi? Nabi ngajarin nggak itu? Nggak ada Pak, Nabi nggak ngajarin itu. Terus bid'ah yang gitu-gituan? Enggak, itu namanya tradisi. Bid'ah itu Pak kena kalau Bapak Ibu buat modifikasi dalam ibadah mahdhah tadi. Tapi kalau enggak berkaitan dengan ibadah mahdhah, tradisi, itu enggak apa-apa, beda-beda memang. Tradisi orang Arab beda lagi Pak. Orang Arab, orang Mesir terutama ya, Arab Mesir itu setelah sholat subuh, salamnya bukan duduk. Kalau kita mendingan masih duduk. Mereka bangun, salam, kayak keliling itu. Kayak kami di Masjid Ili seperti itu Pak. Setelah zikir itu keliling berdiri. Pak Imam dan orang-orang di saf pertama itu berdiri, yang saf kedua itu muter. Seperti kita hari raya kan biasa. Itu di Ili gitu. Di Mesir seperti itu Pak, di Mesir. Nah, apakah itu ibadah? Itu bukan ibadah. Bukan ibadah dalam artian mahdhah ya. Tapi apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah gitu loh. Nah, apa Nabi pernah buat? Enggak pernah buat. Terus apakah kita terlarang? Enggak juga. Kenapa enggak larang Ustaz? Kan Nabi Muhammad enggak buat. Karena itu bukan bagian daripada ibadah mahdhah. Itu bagian daripada kultur. Cara kita menghormati orang lain seperti itu. Orang Arab Pak enggak pernah cium tangan. Kalau salaman cium tangan enggak pernah itu. Jadi gimana? Kalau mereka dekat sama orang lain, apa itu istilahnya? Cipika-cipiki itu. Gini apa itu cipika-cipiki ya, itu gitu. Tapi Pak kita itu sama orang lebih tua sama kita ciumin kan tangannya kan, kita ciumin itu. Nah itu apakah nggak boleh? Bid'ah. Nabi Muhammad nggak pernah bilang. Nggak, bukan bid'ah, itu tradisi kita, cara menghormati. Bahkan saya lihat pemain sepak bola Indonesia orang Korea, pelatihnya kan orang Korea, itu diciumin juga tangannya. Kenapa? Karena kulturnya seperti itu. Kulturnya seperti itu orang kita. Nah, orang Arab Pak, itu pantang lewat di hadapan orang lain membungkuk, itu pantang Pak. Saya waktu di Mesir itu pernah tegur, dan dalam hadis Nabi juga ada teguran. Itu rukuk di hadapan manusia dianggap mengkultuskan manusia tersebut. Jadi saya waktu di Mesir itu pernah lewat di hadapan orang tua, duduk. Kan orang Mesir itu kalau udah tua nggak sanggup lagi sholat, duduk dia Pak di atas kursi. Saya lewat di depan dia, saya membungkuk, ditegur, kamu kan mari tarka sama Allah kata dia, kamu rukuknya sama Allah aja, jangan sama saya kata dia. Nah Bapak Ibu kalau bawa ini di Aceh bermasalah nggak depan orang tua jalan ini? Masalah Pak. Masalah, ini masalah kultur, bukan masalah bid'ah apa enggak, masalah tradisi kita. Masing-masing masyarakat punya tradisinya sendiri-sendiri gitu loh.
Orang Arab Pak, orang Arab kalau khatib sedang khutbah di atas mimbar, itu kakinya selojoran Pak. Coba lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi ya, itu di samping-samping mimbar selojoran aja. Karena bagi mereka itu bukan suatu masalah etika itu, selojoran itu. Yang bermasalah itu Pak, kalau ada orang lain dengar khutbah atau sedang ceramah atau sedang pengajian, Bapak Ibu duduknya iqa. Iqa itu menyandarkan dua tangan ke belakang. Ya, mohon maaf, seperti itu. Duduknya bersila, tapi tangannya nyandar ke belakang. Itu nggak sopan sama sekali. Nggak sopan sama sekali. Kalau ada orang ngomong, apa khutbah, pengajian, duduk bersila, tapi sandar seperti ini dengan dua tangan belakang. Itu iqa bahasa hadisnya. Itu nggak sopan Pak sama orang Arab. Dicela sama Rasulullah. Nah, ayo kita bandingkan dengan budaya kita. Bapak Ibu, siapa lebih sopan? Saat saya misalnya pengajian, Bapak Ibu selojoran atau tumpang tangan seperti itu? Mana lebih sopan? Tumpang tangan kan? Yang kurang ajar apa? Selojoran kan? Nah, kita bacanya enggak lagi pakai hadis Nabi, tapi udah pakai budaya kita Pak waktu itu. Maka Bapak Ibu kalau dengar pengajian atau besok khutbah Jumat, jangan selojoran. Padahal hadisnya boleh. Tapi kita pada saat itu bacanya dengan etika setempat kita. Oh, saya kebas kakinya Ustaz, ya udah tumpang aja tangan. Tapi hadis nggak membolehkan. Nabi Muhammad ngomong dalam kapasitas beliau sebagai orang Arab itu. Nah, itu dalam ilmu hadis namanya sunnah mu'abbad dan sunnah mu'akkad. Ada sunnah-sunnah yang mu'abbad, berlaku universal, kapanpun dimanapun kita, ngikat kita itu Pak. Kita orang Aceh, sholat kita harus juga sama seperti sholatnya Nabi. Kita orang Aceh hidup tahun 2021, sikat gigi kita nggak harus pakai siwak. Nabi Muhammad kan pakai siwak Pak. Apa kita nggak jalankan sunnah dengan sikat gigi dengan deterjen itu? Bukan deterjen, Pepsodent itu ya. Apa itu? Enggak sunnah Pak. Karena Nabi Muhammad kalau hidupnya tahun 2021 sikatnya ya kayak kita, enggak pakai siwak. Terus pakai siwak itu ulama membahasakannya dengan sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu temporal. Kebetulan di zaman itu 1400 tahun yang lalu yang adanya itu. Seandainya 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad turunnya bukan di Arab, di Aceh. Bukan pakai siwak Pak, pakai apa juga? Tapeh. Iya kan? Arang nenek saya itu masih pakai tapih sampai sekarang. Nenek saya kelahiran 1932. Ya sekarang masih senang pakai tapih arang Pak. Untuk memutihkan gigi pakai arang. Giginya kuat Pak nenek saya itu. Pakai arang, satu lagi pakai tapih. Kalau Nabi Muhammad turunnya di Aceh, yakin saya nggak pakai siwak. Kenapa? Ya karena nggak ada siwak. Ekspor impor belum ada di zaman itu, gimana? Jadi pakai apa juga? Tapih pakainya. Kebetulan Nabi Muhammad orang Arab. Arabnya hidupnya 1400 tahun yang lalu. Ya kan? Maka fasilitas yang ada siwak itu. Seandainya Nabi Muhammad orang Arab, lahirnya tahun 2021, enggak pakai siwak juga Nabi Muhammad. Pakai sikat gigi. Nah, ini perlu terus kita narasikan supaya enggak sempit dalam memahami Islam. Ya hancur agama Islam gara-gara orang yang sempit pikir seperti ini. Oh ini sunnah, Anda enggak sunnah. Kena tampar sekali. Enak aja bilang kita enggak sunnah. Itu gimana caranya kan? Ini kadang-kadang emosi juga kita Pak lihat orang sempit sekali berpikirnya. Nabi Muhammad aja luas cara mikir. Kalau Nabi Muhammad bukan orang yang luas pikir, enggak mungkin ajarannya kita terima sampai tahun sekarang. Biasanya orang itu habis pikirannya, mati. Nggak diikuti lagi pikirannya. Kalau udah mati orangnya kan, udah mati orangnya, nggak diikuti lagi pikirannya. Tapi Nabi Muhammad 1400 tahun lalu wafat, sampai hari sekarang kita ikuti pemikiran beliau. Kenapa? Karena luas pemikiran beliau, cocok untuk segala zaman, untuk semua tempat, kan gitu. Maka nggak usahlah Bapak Ibu coba-coba sempitkan ajaran Islam ini ndak boleh, ndak apa-apa. Selama itu bukan ibadah mahdhah, salaman ya ndak apa-apa. Oh Allah perintahkan kita pakai baju terbaik masuk masjid. Ya bani Adama khudzu zinatakum inda kulli masjidin, ya kan? Orang Arab nerjemahinnya dengan budaya mereka. Apa itu? Gamis, sorbanan,
ayat ini sampai ke Amerika, orang Amerika memahaminya dengan budaya mereka, pakai jas, pakai dasi. Sampai ke Aceh kita terjemahin dengan budaya kita, pakai kopiah, pakai sarung, pakai koko, kan gitu. Semuanya baik, Pak. Ya, nggak ada yang nggak baik seperti itu. Ya, semoga ada manfaatnya apa yang kita sampaikan pada subuh ini. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.